Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast iTech, podcastnya Generasi IT. Hari ini kita bakal membahas seputar pengembangan karakter bagi mahasiswa yang biasanya mungkin teman-teman biasa dengar kalau misalkan berkaitan dengan kampus itu hanya nilai atau masuk ke kuliah gitu, sampai nanti dengan skripsi. Nah, ternyata selama jadi mahasiswa juga perlu nih pengembangan karakter, di mana itu juga bisa menunjang teman-teman untuk berkarir gitu. Tentunya hari ini seperti biasa aku tidak sendiri, aku bersama Pak Abdul Jamil yang akan memberi materi nih bagi teman-teman. Aku punya beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab atau mungkin ada beberapa insight yang dari Pak Jamil, itu boleh banget. Sebelumnya kita boleh nih Pak Jamil memperkenalkan diri. Mungkin di sini beliau juga kebetulan jadi dosen dan juga manajemen kampus iTech. Boleh perkenalan diri Bapak? Baik, terima kasih Hilya. Perkenalkan, nama saya Abdul Jamil. Eh, Sampai hari ini saya diamanati sebagai pengawal untuk Badan Penjaminan Mutu di ITEC. Di samping itu, saya juga sebagai dosen pengampu di mata kuliah tertentu yang ada di program studi Sistem Informasi. Oke, berarti untuk prodinya saat ini Pak Jamil masih fokus di sistem informasi aja? Ya, betul, masih di Sistem Oke, Informasi. berarti ini teman-teman mahasiswa prodi sistem informasi bakal ketemu sama Pak Jamil nih. Nah, untuk pengembangan karakter mahasiswa sendiri, yang pengen kita bahas ini yang pertama adalah sebenarnya gimana sih Pak, ini kan transisi ya, dari yang dulunya siswa, terus sekarang jadi mahasiswa gitu. Mungkin teman-teman juga masih bingung, kenapa sih disebut mahasiswa gitu, dan apa nih perbedaannya gitu. Baik, jadi memang banyak terjadi di realitas di lapangan atau di mahasiswa masa transisi. Kadang uh, statusnya mahasiswa tapi rasanya masih siswa. Sebenarnya Betul. mahasiswa itu apa yang membedakan mahasiswa dengan siswa? Kalau siswa itu cenderung masih suapin oleh gurunya, tetapi kalau mahasiswa itu menunjukkan bahwa harus memiliki satu kemandirian. Jadi sudah mulai bertanggung jawab pada diri sendiri. Apapun yang dilakukan harus bertanggung jawab, sehingga tidak tergantung. Artinya untuk menyokong sebagai mahasiswa, kesuksesan itu ditentukan oleh diri sendiri, oleh orang lain hanya sebatas support, seperti dosen, pembimbing dan lain sebagainya, termasuk orang tua adalah support. Yang menentukan adalah diri sendiri, karena kalau sebagai mahasiswa nanti masih tergantung orang lain, itu bukan mahasiswa, tetapi masih status mahasiswa, tetapi rasanya rasa siswa. Seperti itu. Oke, berarti memang mahasiswa ini dituntut atau bagaimana? Sudah seharusnya bahwa mahasiswa ini kemandiriannya ya Pak ya, Iya. tanggung jawabnya untuk dimana teman-teman sudah bisa mengambil apa tindakan-tindakan untuk masa depan diri sendiri. Seperti Iya. itu ya Pak, kurang Iya, lebih ya. ya betul. Memang harus mulai menata diri. Makanya berbeda saat saat sudah masuk ke mahasiswa. Biasanya saat belajar itu ada yang namanya KRS ya, karakter Iya rencana tadi. Itu betul. sebuah perencanaan. Bagaimana mahasiswa sendiri untuk sukses bisa merencanakan, tidak tergantung sama gurunya, tidak tergantung sama orang tua, tapi dia sendiri sudah mulai merencanakan diri sendiri. Oke, siap. Nah, selain itu, eh mungkin kan dari kampus juga udah penunjang nih. Tapi selain di dunia kampus gitu, di dalam kampus ketika mereka mengerjakan tugas atau UAS, UTS dan lain sebagainya gitu, di mana itu lingkungan kampus. Nah, ketika mereka di luar lingkungan kampus nih Pak, sebenarnya apa sih yang bisa mereka persiapkan atau mereka lakukan gitu untuk menunjang juga nih gitu. Jadi nggak cuma pas fokus aja sebagai tanggung jawabnya sebagai mahasiswa ketika di lingkungan kampus, tapi di luar lingkungan kampus juga gitu. Ya, jadi tentu membentuk karakter ini kan banyak faktor ya Betul. pengaruhnya, seperti lingkungan, tingkat pendidikan, pergaulan itu juga sebagai penentu. Sehingga untuk melahirkan satu karakter yang bagus ya, itu perlu belajar dari lingkungan, belajar dari diri sendiri, yaitu melalui refleksi diri, sehingga membentuk karakter yang memang bagus ya, termasuk tadi bagaimana
mahasiswa itu bisa membangun, mendevelop dirinya agar menjadi mahasiswa benar-benar bisa mandiri, bisa sukses. Jadi tidak hanya sebatas rutinitas saja mengikuti kuliah, tetapi sudah mulai meng-create bagaimana dia akan sukses di kapan. Kalau bicara S1 itu kan 4 tahun ya. Betul. Kalau 4 tahun tidak direncanakan dengan baik, bisa juga 4 tahun itu akhirnya tidak menjadi sukses, tetapi hanya ikutin rata-rata orang berpikir. Oke. Artinya rutinitas 4 tahun ya waktunya lulus, tapi tidak ada sesuatu yang terjadi akselerasi lompatan nilai sukses yang berlebih daripada yang lainnya. Artinya kesuksesannya rata, yaitu sukses lulus di 4 tahun, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk hal-hal yang bisa dilakukan sendiri itu mungkin Pak Jamil ada contohnya? Jadi biasanya itu pasti tergantung dengan pola pikirnya mahasiswa. Nah, di dalam membangun pola pikir agar pola pikirnya berbeda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain punya kelebihan. Kalau bicara rata-rata kan normatif misalnya kuliah merencanakan kesuksesan 4 tahun. Nah, 4 tahun itu suksesnya seperti apa? Itu mungkin kalau bicara rata-rata ya udah lulus. Itu sukses ya, tetapi tidak punya lompatan misalnya nilai sukses di mana. Mungkin mahasiswa yang punya pola pikir berbeda, dia punya target. Saya lulus tapi misalnya saya jadi pengusaha. Saya lulus tapi langsung saya sudah punya bisnis sendiri. Nah, itu tergantung sekali terhadap bagaimana dia individu tersebut membangun pola pikirnya. Nah, di otak manusia ini ada anatomi otak manusia. Untuk membangun pola pikir yang bagus itu kita harus tahu persis anatomi kita. Ya, jadi anatomi pola pikir manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah reptil. Reptil itu seperti dikabarkan oleh hewan kadal ya, biasanya hewan kadal. Nah, mohon maaf kalau misalnya kita coba hewan kadal itu ada di dalam sarangnya, kemudian ada anaknya kita coba potong-potong gitu ya. Kemudian anak kadal tersebut yang sudah dipotong-potong diletakkan di depan induknya. Itu apa yang terjadi? Apakah mereka sedih? Apa mereka marah atau tidak? Nah, anehnya karena otaknya kecil, bentuknya juga seperti kadal tadi, reptil, maka yang terjadi mereka dia tidak marah gitu, tidak marah, biasa aja gitu. Nah, itu sebenarnya sebuah filosofi yang menggambarkan bahwa saat kita berpikir sama rata dengan yang lain, rata dengan rata-rata orang berpikir di sekelilingnya, artinya tidak ada perbedaan. Jadi cara berpikir itu yang normatif, tidak ada lompatan apa-apa, sehingga digambarkan secara filosofi bahwa kita cara berpikirnya adalah seperti reptil gitu. Jadi, nah banyak yang terjadi seperti itu. Jadi misalnya sudah jadi mahasiswa tapi nggak pernah punya perencanaan berbeda gitu. Pokoknya penting mahasiswa yang lain begini, ya kita ikutin begini. Jadi ikutin arus. Jadi lebih pada pokok seperti itu. Ya. Nah, yang kedua itu model otak yang namanya mamalia. Nah, mamalia itu apa sih? Di otak mamalia kita banyak dicontohkan misalnya dengan hewan harimau misalnya. Harimau atau singa. Saat kita coba mengganggu anaknya, harimau itu akan marah. Ya, akan terpancing untuk marah. Apabila anaknya mati gitu ya, dia akan sedih. Nah, filosofi yang terkandung di sini adalah bahwa sebagian otak manusia itu kita kadang terjadi baperan. Misalnya nanti jangan sampai mahasiswa ini saat dosennya ngasih tugas banyak, baperan, marah, kesel dan sebagainya. Ini tidak jadi untuk kita akan menjadi sukses. Sebagai orang yang akan merencanakan kesuksesan, ya harus memaklumi bahwa di dalam kehidupan ini pasti ada saatnya kita kesel, saat kita capek, saat kita bahagia dan lain sebagainya, harus kita alami, harus kita jalani seperti itu. Begitu ya. Jadi itu ada 2 bentuk otak. Ini ada satu lagi misalnya, ada satu yang terakhir. Ini adalah bentuk kesempurnaan di dalam kehidupan manusia saat manusia itu sudah mampu memanfaatkan otak yang namanya neokorteks.
Neocortex, Pak. neokortex. Nah, neokortex itu kesempurnaan ya kalau dalam apa namanya bentuk kesempurnaan manusia diantara ada otaknya ya, ada otaknya. Oleh karena itu otak cirinya daripada neokortex ini adalah dia selalu mempunyai perencanaan yang jelas. Semua yang ada di dalam kehidupannya, dalam perencanaan kuliahnya terukur. Saya akan lulus di tahun berapa sudah tergambar gitu. Sudah tergambar misalnya 4 tahun di 4 tahun di bulan apa sudah tergambar. Minimal tahunnya pasti direncanakan bahwa dia pasti akan lulus di tahun yang tepat. Minimal yang tepat ya di tahun yang sudah direncanakan tadi. Jadi perlu perencanaan, perlu memang perlu analisis. Dia melakukan itu kalau mereka sudah apa namanya menjiwai, memakai, menggunakan, memanfaatkan daripada pola pikir yang disebut dengan neokortex ya, otak neokortex. Dan kenyataan di kenyataan di kehidupan ini ternyata banyak kan yang mamalia ya, kita baperan. Iya betul, emosional ya Pak ya. Iya, bicara menanggapi tentang sesuatu. Ya betul seperti itu, banyak kan ke mamalia gitu. Nah tapi kalau misalkan teman-teman sebagai mahasiswa udah sampai neocortex tadi ya Pak ya, itu berarti udah punya goals. Nah mungkin yang lebih sering sekarang tuh goals gitu kan, mungkin ini juga udah mulai terasa asing nih teman-teman aku melihatnya ya sebagai Gen Z juga ya Pak ya. Ini kayaknya goals mulai ya udahlah kita with the flow aja gitu, ngalir aja. Tapi ternyata tetap perlu gitu karena itu sebagai salah satu tujuan kita supaya kita nggak juga keluar jalur gitu. Apalagi ketika di dunia kemahasiswaan gitu sebagai mahasiswa, tentunya tadi ada faktor eksternal dan internal ya Pak ya. Mungkin kalau di kampus kita masih bisa oke, kita tahu dosen gitu, kita bersosialisasi dengan teman-teman yang memang ingin belajar gitu. Tapi dunia kampus itu kan luas ya. Jadi ada juga tuh teman-teman yang ikut misalkan dari perkumpulan satu ke perkumpulan lain gitu, circle-circlean nih gitu. Itu kan juga bisa mempengaruhi ya Pak ya. Tentunya itu faktor eksternal itu ada di lingkungan. Nah itu bagaimana teman-teman juga bisa nih memilah dan memilih gitu lingkungan yang bagaimana sih yang teman-teman inginkan gitu. Itu kan juga salah satu pembentukan karakter ya Pak ya. Oke. Nah mungkin next tadi kita udah bahas ada 3 faktor tuh ya Pak. Jadi jangan seperti reptil, tapi jangan juga terlalu seperti mamalia yang baperan banget gitu tanpa difikirkan, tapi bisa yang faktor ketiganya itu dia menguasai faktor yang ketiga tadi Pak apa? Neocortex. Itu. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa kan mungkin sekarang tuh teman-teman mungkin Pak Jebel juga merasakan karena sudah mengajar anak-anak Gen Z ya, yang lebih sekarang tuh kita sebenarnya luas gitu untuk menggambarkan sesuatu, kita tuh ekspresif gitu ya Pak ya. Tapi mungkin dari Pak Jamal sendiri gitu, apakah sebenarnya tetap harus ada batasan-batasan tersendiri gitu dari teman-teman gitu supaya kita juga tahu sebenarnya ambang batasnya tuh sampai mana gitu. Dalam konteks pergaulan? Iya betul, konteks pergaulan juga mungkin dalam saat perkuliahan juga gitu, mungkin boleh digambarkan Pak? Oke, kalau terkait dengan perkuliahan itu satu ajaran yang mengatakan bahwa akhlak lebih dulu daripada ilmu. Jadi bagaimanapun juga dosen, orang-orang yang lebih tua di antara kita itu memang harus kita hormati. Karena apa? Karena apa namanya? Bahwa sebelum kita mendapatkan ilmu kita harus dapat ridho dulu dari orang yang memberikan ilmu itu sendiri. Oleh karena itu ya kita harus baik-baik, harus berikan akhlak bahwa kita itu memang sebagai orang yang membutuhkan, bukan sok tahu, sok pintar gitu ya. Kadang-kadang memang kenyataannya kadang bisa juga terjadi bahwa dosen itu mungkin di sisi lain ada kelebihan, di sisi lain ada kekurangan. Tapi jangan menonjolkan bahwa Anda punya kelebihan di depan mereka karena khawatir mereka akan tersinggung. Karena kalau tersinggung, dikhawatirkan tidak ridho dengan ilmunya, maka kemungkinan kita dapat ilmu tapi
kita tidak dapat bekahnya, tidak dapat berkah dari ilmu itu sendiri. Oke. Itu dalam konteks misalnya di perkuliahan. Mm-mm. Di dalam konteks pergaulan, Mm-mm. kalau kita bicara pengen naik kelas, otomatis kita harus memperbaiki circle tadi. Iya, Dari betul. Bailey yang mengatakan bahwa circle itu penting. Kita bergaul ke sono kemari, kita juga bukan berarti tidak mau bergaul, tetapi Betul. pergaulan itu harus kita punya goals-nya. Kita kembali goals-nya. Goalnya apa? Kalau kita pengen naik kelas, ya kita harus eh, pertemanan kita, pergaulan kita di atasnya. Karena nggak mungkin kalau misalnya ibarat burung emprit ya, tahu kan burung emprit ya. Burung emprit nggak mungkin burung emprit itu terbang dengan burung merpati. Iya, betul. Karena kelasnya berbeda. Sehingga kita sama kalau kita hanya bergaul di satu level di mahasiswa satu kelas saja, tidak pernah bergaul di mahasiswa kelas atas atau mungkin bahkan di luar kampus kita yang mempunyai high class mungkin ya, kita akan kelasnya segitu-gitu aja. Jadi sangat penting bagi mahasiswa jangan terbatas dalam pergaulan, tapi dalam hal positif ya, harus bisa memfilter mana yang mampu memberikan inspirasi positif terhadap kemajuan percepatan pencapaian goalsnya atau cita-citanya seperti itu. Iya, betul. Mungkin lebih tepatnya teman-teman tuh juga mulai ngebangun prinsip ya, Pak ya. Ya, Biasanya tuh teman-teman kalau misalkan udah punya prinsip yang tegas gitu, itu juga bisa membantu teman-teman untuk wah terlewat batas nih gitu. Apalagi nih Pak, mungkin sekarang banyak juga yang akhirnya eh teman-teman yang sering dengar gitu, mungkin kalau teman-teman yang suka main games atau lihat di berita nih kasus judi online sama pinjaman online, itu kan kayaknya banyak juga memakan korban ya, gitu. Apalagi di lingkungan mahasiswa. Misalkan saya kasih gambaran contohnya, biasanya teman-teman di kasus pinjaman online itu karena sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget Pak, tapi mungkin karena gaya hidup ya, karena terbawa tadi gitu, lingkungannya ternyata tidak tidak seberkualitas itu, tapi mengajak untuk yang hedon ya, hedon itu apa ya Pak? Iya betul, hedon ya Pak ya. Jadi akhirnya karena kekurangan kurang mampu gitu di ekonominya, akhirnya sampai pinjol tuh Pak. Nah, kalau dari Pak Jamil nih melihat peristiwa tersebut gitu, dan bagaimana sih cara pencegahnya supaya kita tuh nggak sampai terjerat gitu. Itu kan kayaknya bahaya banget ya, karena ternyata nggak cuma depresi aja gitu, bahkan sampai bunuh diri. Dan sekarang kasusnya bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang-orang di sekitar juga gitu. Orang tua juga kena dampaknya gitu. Apalagi dia bersaudara itu kan lebih-lebih ya gitu, kakak adiknya. Iya. Oke, jadi baik terkait dengan pinjol memang ini sangat menurut saya sangat naif sekali ya. Jadi memang harus kalau namanya tadi berpikir sudah neokortek, mestinya sudah punya prioritas, punya perencanaan sehingga dalam melakukan segala kegiatan aktivitas itu baik di rumah, dimanapun dia selalu menerapkan konsep skala prioritas. Jadi seperti keuangan, mahasiswa itu pasti ada biaya-biaya kos yang harus ditanggung setiap bulannya, setiap harinya untuk menyokong kesuksesan di dalam pendidikan. Nah tentunya ini harus menjadi skala prioritasnya adalah pendidikan. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa harus berorientasi pada pencapaian percepatan kesuksesan, jangan yang lain. Jadi jangan sampai menyimpang daripada rencana awal. Jadi sudah direncanakan dalam satu semester ini targetnya apa, kemudian ya itu rencananya didetailkan sehingga tidak ada celah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dan yang paling penting lagi jangan coba-coba. Iya betul. Kalau coba-coba itu biasanya akan terjebak candu ya, ketergantungan terhadap hal-hal yang sifatnya adalah negatif gitu. Karena memang hari ini dengan adanya teknologi betapa dahsyatnya cara mereka untuk merayu kita untuk masuk ke dalamnya itu. Gampang banget gampang ya Pak. Sekali. Tapi itu adalah jebakan. Padahal jebakan yang nantinya akan merusak nama baik kita, nama keluarga kita dan sebagainya. Saya kira itu memang paling penting bagi mahasiswa jangan sampai coba-coba hal-hal yang sifatnya seperti itu. Fokus pada orientasinya pada percepatan pencapaian suksesan ya, karena
Ya, apapun bentuknya, kita mau sukses di apapun, pasti ada pengganggunya, ada Mm-mm, kerikil-kerikil tajam ya. Banyak betul. orang yang gara-gara hal kecil tapi mimpi besarnya hancur lebur. Ya mungkin diantaranya tadi pinjol dan sebagainya, Iya jangan betul. sampai terjerat oleh pinjol dan jangan coba-coba yang penting. Kalau Iya udah betul. coba-coba itu bahaya sekali. Saya kira itu ya Iya iya iya. terkait dengan pinjol ya. Mm-mm. Karena kan sebenarnya ini juga kasus yang lumayan mengkhawatirkan gitu, bahkan di permasalahan negara juga ya Pak ya, karena kan Ya, memang udah banyak banget gitu kasus-kasus yang sampai akhirnya teman-teman juga berdiri gitu, karena kan pinjol tadi, apalagi ya itu aksesnya kayak kita gampang banget kayak seluruh aplikasi nih ya, sekarang udah ada tuh pinjaman-pinjaman online gitu yang kelihatan tuh gampang banget gitu, cair, ya, hanya foto sama KTP. Sedangkan KTP itu kan dibawa kemana-mana ya Pak ya. ya, Jadi kan bisa aja gitu. Mungkin tanpa direncana, tiba-tiba kayak, ah mentok deh, yaudah foto deh pakai KTP gitu kan gampang banget ya Pak ya, langsung ya, cair uangnya gitu. ya. Nah itu ternyata semu ya Pak ya. Karena itu nggak real gitu. Mungkin kalau misalkan uang daripada yang kita tabung gitu, kita kumpulkan, atau teman-teman juga mungkin bisa part time ya kan, bisa juga kerja-kerja sampingan gue juga banyak ya Pak sekarang ya Pak. Banyak sekali Mm-mm. masuk. Yang penting tadi apa namanya? Yang penting mau bergaul, mau Mm-mm. berkolaborasi yang Mm-mm. positif pasti akan mendapatkan itu. Tapi kalau Iya misalnya betul. kurang pergaulan ya, Mm-mm. tapi bahkan mungkin lebih suka dengan tadi Mm-mm. otak-atik games itu mungkin akan sulit untuk Iya mendapatkan betul. peluang-peluang itu Ha-ha. gitu. Jadi tentu kembali ke mahasiswa jangan coba-coba karena Mm-mm. biasanya jebakannya jangankan yang judul ya Iya betul. judul atau mungkin tadi pinjaman online Mm-mm. yang sudah platformnya jelas saja yang sudah Mm-mm. besar sampai Mm-mm. hari ini itu ada platform e-commerce besar Mm-mm. itu juga kalau kita tidak melihat secara teliti kita Mm-mm. akan terjebak dalam kondisi tadi seperti pinjol bedanya Iya betul. tidak ditagih setiap hari gitu Mm-mm. Mm-mm. tapi kalau lihat rate-nya Mm-mm. bunganya itu cukup besar sekali Iya itu sangat betul. sangat mencekik menurut saya dan Iya itu ya yang memang betul harus Pak. diantisipasi sebagai mahasiswa harus melakukan manajemen keuangan yang bagus, manajemen Mm-mm. waktu yang bagus Mm-mm. agar tidak terjebak dengan itu. Pergaulan juga harus dikelola, Mm-mm. semua harus berorientasi pada pencapaian kesuksesan lebih cepat seperti itu. Betul. Gitu ya. Tentunya juga harus fokus juga sama nggak bukan bukan jadi selfish ya, bukan jadi egois gitu ya Pak ya. Ya, Misalkan kayak emang pilih-pilih teman misalkan, nggak semua di semua nongkrong bareng gitu, nggak semua nggak apa-apa gitu. Itu adalah hal yang wajar-wajar aja gitu kalau teman-teman bisa milih-milih teman. Mungkin sebagai kenalan gitu ya Pak, itu nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi ya, kalau misalkan lebih dekat nih gitu, lebih dekat dengan kita, bestie gitu, nah mungkin tuh lebih bisa dipilih-pilih lagi gitu, karena mengingat sebagai kalau misalkan dulu gambarannya sebagai siswa itu kan lingkupnya sekolah ya Pak ya, ya, masih betul. dipandu sama guru, orang tua juga mungkin masih yang setiap 24 jam gitu ngawasin sekolah, terus mereka mainnya di mana sampai pulang gitu. Nah kalau misalkan jadi mahasiswa kan teman-teman ada celah aja nih Pak untuk kayak ini mah ada tugas gitu, misalkan kerja kelompok gitu, pulang larut malam atau gimana gitu, itu kan harusnya sebagai mahasiswa sudah punya tanggung jawab gitu, tahu di mana skala prioritas tadi, punya prinsip ya Pak ya, Ya, betul. gitu. Karena kita sebagai dosen dan juga mungkin dari teman-teman manajemen itu mau membantu dan bisa mengontrol apa yang teman-teman lakuin ketika di lingkungan kampus gitu. Ketika mungkin di luar lingkungan kampus kita hanya bisa bantu support aja ya Pak ya. Ya, betul. Mm-mm. Jadi ya memang kalau sudah di luar kampus, masing-masing mahasiswa kalau sudah Mm-mm. terbentuk pola pikirnya, Betul. harus bisa memastikan dirinya bahwa setiap langkah dan tingkah lakunya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Artinya Mm-mm. tidak melanggar norma, tidak Mm-mm. melanggar etika, dan Mm-mm. seterusnya termasuk undang-undang, sehingga dimanapun Mm-mm. dimanapun dia akan melakukan hal-hal yang positif karena sudah Mm-mm. tersetting bahwa setiap langkah tingkah laku itu berorientasi pada bagaimana percepatan terhadap cita-cita yang diciptakan atau Mm-mm. kesuksesan itu sendiri. Goals itu Iya, sendiri jadi ya Pak. memang menurut saya memang fokusnya ada di bagaimana mahasiswa itu membangun pola pikir ya, Iya pola betul. pikir yang nantinya
lahir sebuah tindakan itu akan berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan terus dilakukan secara terus-menerus konsisten. Itulah yang akan lahir sebuah karakter. Karakter. Begitu. Betul. Karena kita bicarain tentang karakter gitu, dimana kegiatan tadi mungkin aku sedikit membahas tentang judi online dan juga pinjaman online, itu juga salah satu refleksi dari karakter itu sendiri ya Pak ya? Ya, Betul, karena kan sebenarnya kalau misalkan tadi Pak Jamil bilang, mungkin aku juga bilang mengenai games itu kan banyaknya di judi online itu kan kayaknya aplikasi games ya. Tapi mungkin bukan berarti teman-teman yang main games itu juga nggak boleh gitu. Teman-teman main games boleh, cuma mungkin nggak bermain di ranah-ranah yang ke arah-arah judi online gitu. Dimana bisa nih top up berapa gitu, dapat sekian gitu. Nah itu udah, karena kan iklan tersebut gitu kayaknya banyak banget gitu di FYP ya betul. sosial media gitu. Dimana akhirnya kita yang tadinya nggak tertarik karena sering muncul, ya udah deh gitu, daripada gabut, daripada bingung, udah bosen nih main games yang biasa, akhirnya ya udahlah ya sekalian gitu dapat uang gitu. Tapi kan itu ternyata nggak nggak selamanya ya Pak ya. Selamanya dapat uang. Betul gitu. Bahkan mereka punya algoritma yang kamu tahu pasti akan rugi gitu ya Pak ya. Iya, iya betul. Betul. Jadi jangan sampai. Jadi memang banyak terjadi di lapangan, mahasiswa itu rata-rata ya pada suka games. Iya Itu betul. bukan nggak boleh sebenarnya, tapi kita tidak boleh berlebihan. Jangan sampai main game kuat berjam-jam gitu ya, tetapi saat kembali ke tugas pokoknya sebagai mahasiswa yang harus mengkrit kesuksesannya dia, justru tidak kuat, tidak tahan lama. Akhirnya apa? Yang dominasi gamesnya. Padahal hidup ini sudah dikatakan sebuah hidup adalah permainan ya. Kalau misalnya fokus pada permainan ya, akhirnya kejebak dalam permainan tersebut. Akhirnya akan bisa pada akhirnya lupa terhadap goal utamanya sebagai mahasiswa yang merencanakan kesuksesan 4 tahun Ke ke depan. depan. Dikhawatirkan tadi hanya rata-rata air atau cara berpikir sebagai reptil. Udah, yang penting jalan, yang penting kuliah, yang penting berangkat. Let the flow. Iya, jadi tidak pernah punya terobosan yang berbeda, akselerasi yang berbeda. Ya memang kalau bicara akademik 4 tahun jadi sarjana mungkin bisa sukses sarjana, tetapi Betul. setelah itu apa yang bisa berubah? Tidak, jangan sampai hanya ganti jaket ya. Iya Ganti jaket betul. sebagai S1 misalnya, tetapi tidak ada perubahan apa-apa di dalam kehidupannya. Itu yang menurut saya akan menjadi miris buat mahasiswa, supaya mahasiswa mempersiapkan dari awal sejak masuk, memutuskan kuliah di ITEK, pastikan bahwa Anda akan sukses. Begitu Betul. teman-teman. Karena ternyata zaman sekarang ya Pak ya, karena mungkin perekonomian juga yang nggak terlalu stabil gitu, itu juga jadi mahasiswa gitu atau kalian bisa meneruskan ke jenjang sarjana gitu, itu juga salah satu privilege ya Pak ya. Karena Ya, nggak betul. semua teman-teman bisa dapat hal tersebut gitu, nggak semua teman-teman rata nih di Indonesia bisa jenjangnya di sarjana gitu. Bahkan ada yang teman-teman sampai SMA aja itu tidak dapat kesempatan tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah jadi mahasiswa nih, gimana teman-teman juga bisa selain membangun, tentunya kan membangun diri sendiri dan juga membangun lingkungan gitu. Apalagi kalau bisa sampai negara ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang tidak semua orang punya kesempatan untuk menikmati atau mencapai pendidikan dengan S1. Bahkan masih banyak di Indonesia itu masih sangat masih sangat rendah, baru kalau nggak salah baru indeks pembangunan manusianya masih di bawah 7 ya. Artinya SMP belum masuk gitu loh. Nah, itu artinya kita bagian dari warga masyarakat Indonesia yang diberi kesempatan untuk bisa di S1 ya harus kita jalankan secara baik-baiknya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai rasa syukurnya kita buktikan bahwa kita mampu untuk melewati ini dan mampu mendapatkan pencapaian yang lebih baik daripada yang mereka. Terutama mereka-mereka yang tidak bisa mengalami atau mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu. Jadi tidak hanya sebatas
rutinitas lulus, tapi punya obsesi-obsesi yang memang akan dicapai sehingga orang akan melihat kita itu naik derajatnya ya dari ke apa namanya level pendidikan yang kita tempuh. Iya, Gitu. betul. Tentu itu kan selaras dengan eh, apa mungkin perekonomian ya Pak ya. Ya, Karena kan semakin teman-teman udah punya goals, teman-teman udah punya tujuan, kalian udah jadi karyawan, tentunya kan ada income yang masuk gitu. Dimana itu juga bisa udah jadi apa? Yang memutar roda perekonomian juga ya Pak ya. Bahkan teman-teman kalau misalkan setelah jadi mahasiswa jadi entrepreneur gitu atau nggak jadi pengusaha, itu kan buka juga nih peluang pekerjaan-pekerjaan gitu untuk yang lain gitu. ya. Memang sebagian orang menganggap bahwa Mm-mm. pendidikan itu harus ekonomi dibarengi dengan kemapanan ekonomi. Mm-mm. Sebenarnya tidak ya. Mm-mm. Mungkin sebagai sampel saya sendiri Mm-mm. tidak harus seperti itu. Mm-mm. Ternyata pembuktiannya bahwa di mana kemauan pasti ada jalan itu sangat saya sudah membuktikan ya bahwa saya dulu bekerja sambil kuliah. Mm-mm. Kuliah itu karena kerja dan seterusnya sampai sekarang saya bisa hadir di sini itu bagian dari pencapaian yang tentunya salah satunya tidak tergantung daripada kehidupan ekonomi. Jadi Betul. kekuatan untuk kita menggapai sebuah nilai yang Mm-mm. kita banggakan, Mm-mm. yang kita anggungkan, Mm-mm. itu akan menjadi kekuatan kita untuk mendapatkan support baik ekonomi maupun teman-teman yang nantinya akan menjadi bersama dalam mencapai kesuksesan bareng ya seperti Mm-mm. itu. Jadi menurut saya tidak tergantung mutlak oleh ekonomi, tetapi Oke. sejauh mana punya kemauan keras Mm-mm. pasti Allah pasti akan ngasih jalan. Mm-mm. Itu yang penting sebenarnya. Jadi Mm-mm. kita tidak punya kemampuan apa-apa kok Mm-mm. ternyata. Kita hanya punya kemauan yang keras. Betul. Insya Allah ada jalan yang akan kita Mm-mm. dapatkan. Seperti itu. Tekad ya Pak ya, Ya, tekad yang tekad kuat ya. ya, ya. Betul. Tekad yang kuat pasti akan ada yang kita pasti dapatkan jalannya pasti gitu. Mm-mm. Itu udah kepastian ya. Mm-mm. Karena itu memang saya udah alami sendiri Iya seperti itu. betul. Karena mungkin teman-teman juga yang sekarang dapat beasiswa gitu bahkan yang bisa fokus kuliah dulu gitu itu juga suatu apa privilege juga ya Pak ya. Ada Betul. teman-teman yang mungkin pengen mengenyam pendidikan sarjana cuma karena harus mungkin menampung keluarganya jadi dia harus bekerja dulu atau seperti Pak Jamal tadi gitu kuliah sambil kerja gitu. Tapi kalau teman-teman juga ada nih yang dapat beasiswa terus eh jadi bisa fokus kuliah dulu nih Pak selama 4 tahun gitu. Nah, itu kan lebih lagi apa ya untuk bisa bertanggung jawab gitu. Iya, mestinya apalagi yang dapat beasiswa ya dari Mm-mm. baik dari swasta maupun dari Mm-mm. pemerintah, ya harus buktikan kepada si pemberi beasiswa bahwa Mm-mm. dengan fasilitas ini Anda lebih lebih sukses, lebih cepat, lebih punya kemandirian Mm-mm. gitu. Tidak tergantung sama siapapun. Nah, itu Mm-mm. jalan saja seperti jalan aja. Bahwa dia kuliah itu bisa melalui beberapa jalur yang Mm-mm. mungkin tadi salah satunya dengan beasiswa. Jadi Mm-mm. bukan dengan beasiswa itu tidak ada maksud dan tujuan. Kalau Iya kalau betul. pemerintah memberikan beasiswa, tujuannya adalah supaya sukses bisa menaikkan kehidupannya. Mm-mm. Dengan kehidupannya naik, maka pemerintah juga mempunyai terhadap pemerintah punya andil yaitu memberikan sumbangsi bahwa taraf kehidupan masyarakat sudah mulai naik. Mm-mm. Itu maksudnya. Jadi tidak santai-santai tetapi justru punya kesempatan Mm-mm. fokus terhadap pencapaian prestasi akademiknya Mm-mm. dan prestasi yang lainnya. Mm-mm. Betul. Jadi pada intinya teman-teman kalau misalkan kita ngomongin tentang karakter mahasiswa itu tadi kita sudah beberapa dapat insight nih dari Pak Jamil mengenai mungkin tadi ada sampai 3 hal tadi yang sedikit saya lupa tadi ada Pembentukan pola pembentukan pikir, pola pikir, ya pikir apa namanya anatomi otak kita, mm, anatomi otak manusia, yaitu ada reptil, reptil, ada ada mamalia, mamalia, kemudian ada neokorteks. itu. Nah itu bisa juga teman-teman terapkan gitu. Mungkin nggak cuma sebagai mahasiswa tapi sebagai individu Ya, gitu di banyak hal gitu, banyak lingkup
dari kehidupan gitu atau lingkungan itu juga bisa diterapkan ya Pak ya, nggak Betul, cuma ya. hanya sebagai mahasiswa aja nih patokannya gitu, enggak ya Pak ya? Enggak, Jadi boleh banget diaplikasikan di kehidupan-kehidupan lainnya gitu. betul. Makanya buat orang tua juga penting sekali karena Mhm, banyak orang tua yang ada pepatah mengatakan bahwa eh, tua itu pasti, mhm, tapi dewasa itu pilihan. oke, Artinya apa? Bahwa secara umur kita mhm, pasti akan menuju tua, tapi mhm, ada tua yang tadi iya, tidak dewasa banyak. mhm, Oleh karena mhm, itu kita pilih yang mana. betul, Seperti tadi tiga bentuk anatomi mhm, otak itu kita mau pilih yang mana. mhm, Mau sebagai reptil yang biasa aja kita mhm, hidup mengikuti air mengalir gitu ya. mhm, Atau yang kedua mamalia yang suka sering baperan gitu, perasaan apa-apa banget, tersinggung, WA emosional, tersinggung dan sebagainya. Atau pilih yang ketiga sebagai kesempurnaan manusia yaitu mhm, neokortex. mhm, Manusia yang selalu berpikir positif, kemudian betul, punya perencanaan, punya mhm. analisis dan lain sebagainya. Seperti itu. Mhm, betul. Mungkin kalau misalkan aku sedikit ada kasih apa saran nih teman-teman juga bisa ngebangun nggak cuma di dunia kehidupan secara langsung tapi secara virtual juga gitu. Mungkin dari segi tontonan, dari segi apa yang didengar itu kan juga bisa ya Pak. Karena kan sekarang banyak banget tuh podcast-podcast yang insight-nya bagus ya Pak. Betul. Untuk penanaman diri gitu. Kalau misalkan Ya, mungkin bingung nih kayaknya pengen tahu tentang psikologis mungkin. Nah, itu juga bisa nonton nih dari podcast-podcast yang udah ada di YouTube gitu dan itu banyak juga yang sudah ahli gitu pada bidang-bidang tertentu gitu ya, Pak ya. betul. Jadi memang dengan digital ini ya, Mhm, apalagi teman-teman mungkin generasi native digital ya, mhm, digital ya, itu tentu sangat mudah mhm, sekarang. Gunakan fasilitas yang ada untuk membooster ya, mhm, membooster kita bisa lebih cepat sukses, yaitu mhm, dengan memanfaatkan podcast, mhm, memanfaatkan video-video yang mhm, beredar di YouTube dan sebagainya, cari yang positif-positif, yang mhm, sesuai dengan kebutuhan kita, mhm, sehingga kita tidak perlu kemana-mana, kita pun sudah dapat materi-materi yang dibutuhkan untuk mhm, menyokong kehidupan kesuksesan di dalam mhm. kita menempuh kuliah di ITEK ya seperti itu. Iya betul, karena kan ini juga apa, kalau misalkan tadi Pak Jamil menyinggung tentang kedewasaan, ini tuh mahasiswa tuh rentan karena dari apa Pak, usia belasan ke puluhan gitu ya. Iya betul. Jadi pendewasaan tuh seharusnya memang sudah dibangun di situ gitu, supaya next-nya lebih mudah gitu ya Pak, dalam Ya. menjalani kehidupan selanjutnya gitu. Nah tentunya di dalam Mhm, proses menuju ke sana mhm, kita merubah pola pikir itu ada memang terapi yang harus kita lakukan. Ya oke. diantaranya adalah refleksi, refleksi diri kita itu hidup ini eh, berasal dari mana Mhm, mhm, dan hidup itu ngapain. mhm, Kemudian setelah hidup kita akan mati, mati mau kemana. Nah itu menjadi refleksi diri. Di samping ada terapi misalnya setiap hari kita fokuskan setiap pagi kita harus baca buku-buku tentang positif ya, berpikir mhm, positif, menjadi orang besar dan sebagainya. Itu misalnya 15 menit sebuah mhm, terapi untuk merubah mindset kita. mhm, Sehingga kita akan lepas dari anatomi otak tadi misalnya mhm, reptil ataupun mamalia. Kita yang lahir adalah manusia yang berpikir, cara berpikirnya adalah neokortex. mhm, Sehingga hal-hal yang kecil tadi akan terhindari gitu. Dalam prosesnya sampai menjadi sarjana, mhm, ya dia akan memilih yang mendukung ya, lebih mhm, mendukung bagaimana apapun yang terjadi walaupun negatif akan dia selalu berpikir positif. Itu mhm. menurut saya yang paling penting dalam menghadapi berbagai hal yang tentu kita semua cukup ada di dalam genggaman gitu Iya ya, di betul. handphone semua. Kalau kita Mhm, tidak bisa memfilter, kita bisa memilih, kita mhm. bisa terjebak dalam kondisi yang tadi bukan mendukung ya, Iya mendukung betul. kemajuan, tapi bahkan sebaliknya. Itu yang Iya menurut saya betul. harus dihindari seperti itu. Iya betul karena, karakter sendiri itu nggak lepas dari pola pikir ya, Pak, ya. Iya betul. Dari mungkin tingkah laku gitu, itu kan juga dari cara kita berpikir gitu. Iya betul. Misalkan kita tadi jadi, orang yang emosional gitu, itu kan berarti
Emosional tuh yang pertama gitu. Jadi kita jadi mamalia ya Pak ya tadi ya. Yang pertama reptil ya. Iya, yang kedua berarti ya Iya, tadi Pak. mamalia, Nah, mamalia yang kedua. mamalia yang kedua misalkan kita jadi orang yang emosional aja nih Pak, tanpa berpikir. Itu kan jadi segala sesuatu halnya kita tanggapi dengan marah dulu atau kesel dulu gitu kan. Iya, Atau malah baperan sedih ya. gitu Iya. ya. Atau malah sedih ya sampai Iya. depresi gitu kan. Eh, itu bukan hal yang seharusnya gitu. Seharusnya Iya. manusia itu tadi gitu di poin yang ketiga ya Pak ya, Iya, neokortex. sebagai Betul. makhluk yang berpikirnya sebagai neokortex. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan mungkin pengen tahu lebih lanjut tentang neokortex sendiri, bisa lagi ya Pak, search lagi di Google atau nggak nonton lagi yang memang sudah ada klinisnya gitu. Iya, siap. Oke, mungkin terakhir nih Pak Jamil, boleh banget Bapak bisa ngasih inputan nih dari Pak Jamil sendiri ke teman-teman mahasiswa gitu atau Jadi bagi mahasiswa yang di tahun ini memasuki transisi dari siswa ke mahasiswa, tentu yang pertama harus luruskan niatnya ya, luruskan niatnya. Kemudian yang kedua adalah fokus bermigrasi dari pola pikir yang tadi eh, reptil, mamalia ke neokortex. Perbaiki kebiasaan-kebiasaannya dari pola pikir yang tidak baik menjadi baik dengan cara tadi refleksi diri, kita hidup untuk apa, mau ngapain, kemudian kita akan kemana. Ya selanjutnya ya memang pergaulan juga harus dibatasi. Semua dibuat di dalam framing ya, di dalam kerangka semua perilaku pergaulan baik di kampus maupun di lingkungan masyarakat yang pilih-pilih yang bisa mendukung percepatan dalam kesuksesan teman-teman ya. Tidak mesti harus, kenapa sukses harus nunggu 4 tahun, boleh kan 3 tahun boleh, walaupun lulusnya 4 tahun itu nggak ada masalah. Jadi kesuksesan memang harus di-create, bukan kita tungguin. Nggak ada orang luar tahu-tahu ngirim kesuksesan pada kita, tetapi kitalah yang mengcreate kesuksesan itu. Oleh karena itu diawali dengan niat yang baik ya, kemudian dengan attitude yang baik, diharapkan teman-teman bisa sukses tepat waktu, baik akademik maupun non akademik. Saya kira itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Jamil Sama-sama. atas segala masukan, insight-nya selama beberapa waktu nih. Kayaknya saya nggak tahu nih berapa lama nih kita ngobrol, tapi semoga itu bermanfaat untuk Amin, teman-teman amin. untuk bisa bahkan diaplikasikan di kehidupan gitu ya Pak ya, supaya bisa menunjang teman-teman untuk bisa berkarakter yang oke banget gitu, bukan hanya sebagai individu tapi juga bisa berpartisipasi ke masyarakat gitu ya Pak ya. Ya, berguna bagi Oke. masyarakat dan bangsa. Nah, itu dia. Oke, mungkin itu aja perbincangan kali ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di next topiknya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil. Sama-sama.